wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan rekan-rekan yang kami banggakan, di sini kami dari kelompok 2, Hak Atas Kekayaan Intelektual ingin menjelaskan mengenai merek, mulai dari pengertian merek, konvensi atas merek, fungsi dan jenis-jenis merek, tata cara pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek, hingga pelanggaran merek. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apa itu merek. Jadi merek merupakan identitas pembeda dari suatu produk, layanan, maupun perusahaan dengan perusahaan lain yang ada di pasar. Dan merek itu sendiri dapat berupa nama, istilah, simbol ataupun desain, ataupun kombinasi dari semuanya. Lantas memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah bagaimana sejarah dari merek. Sejarah dari merek ini sendiri bermula ketika abad sebelum modern, di mana merek ataupun brand yang dalam Inggris kuno merupakan membakar. Di sini membakar merujuk pada cap bakar yang digunakan untuk mengecap domba-domba untuk menandai kepemilikan mereka. Dan di sini juga tentu saja selaras yang ada di dalam zaman Romawi kuno, di mana zaman Romawi kuno, brand-brand seperti tas dan juga sepatu menggunakan gambar produk mereka untuk mengidentifikasi produk-produk mereka. Lalu memasuki pada abad pertengahan, di mana di abad pertengahan itu bangsa Eropa mewajibkan para pekerja dari produsen-produsen untuk memberikan identifikasi gambar seperti gambar tas dan juga gambar sepatu pada produk mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas mutu dan juga kualitas dari produsen tersebut. Lalu selanjutnya memasuki era revolusi awal dan juga era awal modern, di mana pada era ini banyak sekali brand-brand dan juga merek-merek terkenal yang sudah mulai bersaing, seperti Mercedes-Benz dan juga merek-merek lainnya. Dan pada abad ini pula, sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang bermunculan, seperti Undang-Undang Merek yang ada di Amerika Serikat tahun 1980. Lantas selanjutnya, bagaimana sejarah dan juga bagaimana proses regulasi di Indonesia. Sejarah di Indonesia bermula ketika kolonial Belanda menetapkan Regulatory Industrial Agreement atau RIE tahun 1912, di mana pada tahun ini mereka sudah menetapkan mengenai merek. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, regulator tersebut masih berlaku. Dan regulator tersebut masih berlaku hingga Indonesia memiliki regulasi sendiri, yaitu regulasi atau undang-undang mengenai merek tahun 1961. Dan regulasi di Indonesia selalu berkembang hingga saat ini, yaitu salah satunya regulasi tentang merek adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvensi merek dagang. Yang pertama itu ada Paris, yaitu konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri. Tujuannya adalah untuk melindungi kekayaan industri seperti merek dagang, paten, desain industri, dan juga indikasi geografis di antara negara-negara anggota. Lalu ada ketentuan-ketentuan penting, yaitu seperti prinsip perlakuan nasional, lalu ada hak prioritas, dan yang terakhir itu ada mendorong perlindungan terhadap merek terkenal atau well-known marks. Lalu yang kedua ada Madrid Protocol atau Protokol Madrid di tahun 1989, yaitu tujuannya adalah untuk mempermudah pendaftaran merek secara internasional melalui satu permohonan yang diajukan ke WIPO. Lalu ada ketentuan penting, yang pertama ada satu aplikasi dapat melindungi merek di beberapa negara anggota. Yang kedua ada berlaku bagi perusahaan dan individu di negara yang menjadi anggota. Lalu yang terakhir ada mempermudah pemeliharaan merek internasional seperti pembaruan atau perubahan nama. Lalu yang ketiga ada WIPO atau World Intellectual Property Organization, yaitu tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan sistem perlindungan kekayaan intelektual internasional termasuk merek. Lalu peran WIPO terhadap merek adalah yang pertama mengelola sistem Madrid untuk pendaftaran merek internasional, kedua ada menyediakan forum untuk kerjasama antar negara dalam hal perlindungan merek, lalu yang terakhir adalah memberikan bantuan teknis dan hukum kepada negara berkembang. Lalu yang keempat adalah TRIPS atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
di tahun 1994. Bagian dari WTO, World Trade Organization, tujuannya adalah untuk menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual, termasuk merek dalam perdagangan global. Ketentuan penting untuk merek adalah yang pertama definisi dan hak eksklusif atas merek dagang, yang kedua ada persyaratan untuk pendaftaran dan pembatalan merek, lalu yang ketiga ada perlindungan merek terkenal termasuk terhadap penggunaan tidak sah pada perlindungan barang jasa atau yang tidak sejenis. Lalu yang terakhir nomor 5 itu ada di perjanjian Lisabon atau Lisbon Agreement di tahun 1958 dan Lisbon Geneva Act 2015. Untuk fokus utama itu ada di perlindungan internasional terhadap indikasi geografis dan appellation of origin penamaan asal. Lalu ada contohnya ada di Champagne, Prancis, Tequila, Meksiko, Gaya Coffee, Indonesia sebagai indikasi geografis. Ketentuan pentingnya adalah negara anggota dapat mendaftarkan produk dengan penamaan asal tertentu ke sistem Lisbon. Yang kedua, yaitu mencegah penggunaan nama tersebut di negara anggota lain jika bukan berasal dari daerah aslinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari merek itu sendiri. Yang pertama, memberikan nama produk atau jasa. Yang kedua, membedakan dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan jaminan kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu memberikan persepsi kualitas kepada produk atau jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis merek dan contohnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang pertama yaitu merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh seseorang atau badan untuk barang yang diperdagangkan. Contohnya yaitu merek Aqua. Yang kedua adalah merek jasa, yaitu tanda yang digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk jasa yang ditawarkan. Contohnya yaitu Gojek dan Grab. Yang ketiga ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama dalam suatu kelompok, koperasi, asosiasi, atau komunitas untuk menunjukkan asal, mutu, dan ciri khas tertentu. Contohnya, kopi Gayo yang ada di Aceh. Selanjutnya, ada beberapa jenis tambahan merek menurut WIPO. Yang pertama yaitu merek sertifikasi, contohnya yaitu SNI. Yang kedua, merek terkenal, contohnya adalah brand Zara. Selanjutnya adalah jenis dan contoh merek yang terkenal di masyarakat. Yang pertama ada merek biasa. Yang kedua ada merek terkenal. Dan yang ketiga ada merek termasyhur. Merek termasyhur ini adalah merek yang terkenal yang ada di seluruh dunia. Contohnya yaitu Indomie. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur pendaftaran merek. Yang pertama adalah pengecekan merek terlebih dahulu. Yang kedua, pembuatan akun. Selanjutnya, pengisian formulir pendaftaran. Yang keempat, unggah dokumen pendukung. Yang kelima, pembayaran. Yang keenam, konfirmasi dan pengiriman. Dan yang ketujuh adalah unduh tanda terima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perlindungan dan perpanjangan merek. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal terima dan dapat diperpanjang. Untuk waktu perpanjangan sendiri, terdapat waktu untuk pengajuan. Yang pertama adalah 6 bulan sebelum waktu perlindungan berakhir, yaitu dengan biaya normal dan maksimal 6 bulan setelah perlindungan berakhir. Tetapi dikenakan biaya 2 kali lipat. Dan untuk biaya perpanjangannya, untuk UMKM sendiri dikenakan 1 juta untuk online atau 1.200.000 untuk offline. Dan untuk umum dikenakan 2.250.000 untuk online atau 2.400.000 untuk offline. Untuk persyaratannya sendiri yaitu surat pernyataan bahwa merek masih digunakan dan bukti barang atau jasa masih diproduksi ataupun diperdagangkan. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu pelanggaran merek. Pelanggaran merek merupakan segala bentuk penggunaan merek milik pihak lain yang digunakan secara tanpa hak, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik merek aslinya. Pelanggaran ini terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang sama atau yang mirip untuk produk atau jasa yang sejenis atau bahkan yang berbeda dengan tujuan memanfaatkan reputasi atau kekhasan merek tersebut itu sendiri dengan menciptakan untuk keuntungan diri sendiri. Di Indonesia, pelanggaran merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Bentuk pelanggaran merek yang umum yang terjadi biasanya ada pemalsuan merek, penggunaan merek yang sama untuk produk yang berbeda, penggunaan tanpa izin, pendaftaran merek dengan itikat buruk, serta penjiplakan serta pendompengan. Dampak pelanggaran merek ini dapat terasa untuk pemilik merek, yaitu dengan kehilangan keuntungan, rusaknya reputasi, dan menurunnya nilai merek. Sehingga dampak yang ditimbulkan untuk ke konsumen yaitu meningkatnya potensi tertipu dengan produk palsu yang kualitasnya tidak akan terjamin. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran merek ada 3, yaitu ada sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Untuk sanksi pidana itu sendiri, penjara maksimal 5 tahun dan atau denda sebanyak 2 miliar untuk penggunaan merek yang sama atau secara keseluruhan, serta penjara maksimal 4 tahun atau denda sebanyak 2 miliar untuk penggunaan merek yang mirip. Lalu selanjutnya ada sanksi perdata, yang dimana di sanksi perdata ini si pemakai merek ini ganti rugi kepada pemilik merek untuk penghentian semua perbuatan terkait penggunaan merek yang dilanggar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah sanksi administratif, yang dimana di dalam sanksi administratif ini pencabutan izin usaha atau larangan beredar bagi produk yang melanggar. Selanjutnya adalah materi tentang pengalihan hak atas merek. Pengalihan hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Dalam pasal 41-nya diatur bahwa hak atas merek tersebut dapat dialihkan atau beralih karena beberapa sebab. Yang pertama bisa karena suatu pewarisan, kemudian yang kedua bisa karena wasiat, kemudian yang ketiga bisa karena suatu wakaf, kemudian yang keempat bisa karena hibah, kemudian yang kelima bisa karena adanya suatu perjanjian atau sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemilik merek memiliki lebih dari satu merek, di mana antara satu merek dengan merek yang lainnya mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk suatu barang dan atau jasa, maka pengalihan hak atas merek hanya dapat dilakukan kepada pihak yang sama. Untuk permohonan pengalihan hak atas merek harus didukung dengan dokumen dan juga bukti-bukti yang mendukung kepemilikan hak atas merek, seperti sertifikat kepemilikan hak atas merek atau bukti-bukti lain yang memang mendukung kepemilikan hak atas merek tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pengalihan hak atas merek harus diajukan pencatatannya kepada menteri. Apabila sudah dilakukan pencatatan oleh menteri, maka pengalihan hak atas merek harus diumumkan ke dalam berita resmi merek. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sandi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.